mau lanjutin sedikit. Dari tadi suami saya, Bapak Rolis Firman, masih ada bapaknya? Oh, masih ada. Bapak Rolis Firman bicara tentang glorious manifestation, manifestasi kemuliaan Tuhan. Tadi Ibu Hadasah, ya Kakak Hadasah, bicara tentang menjadi ilahi. Teman-teman, ada yang namanya agamawi, rohani, dan ilahi. Itu 3 hal yang berbeda. Ada orang Kristen agamawi, maka dia datang ke gereja, melaksanakan semua liturgi gereja, tradisi gereja, sampai di situ saja, agamawi. Ada yang sampai ke rohani, level lebih tinggi. Apa? Dia sudah mulai dibaptis, diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Saya tanya di sini, siapa yang sudah baptis Roh Kudus? Belum semua. Siapa yang tahu kita butuh dibaptis Roh Kudus? Oke. Saya mau doa nanti, saya mau sungguh-sungguh. Saya rindu kalian dibaptis Roh Kudus. Kenapa? Markus 16 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Kalau mereka dipatuk ular, ular itu tidak akan meracuni mereka. Dan mereka akan bicara dengan bahasa-bahasa yang baru, yang cuma diberikan oleh Roh Kudus. Itu tanda-tanda orang percaya. Kalian orang percaya atau bukan? Iya atau bukan? Berarti kalian butuh dibaptis Roh Kudus atau tidak? Saya tahu ada beberapa kepercayaan gereja yang mungkin tidak mengajarkan tentang baptis Roh Kudus. Tapi saya jalan sama Tuhan bukan karena kepercayaan gereja. Saya jalan sama Tuhan bukan karena Mahanaim. Saya ada di Mahanaim karena Mahanaim berdiri buat sebuah bangsa dan dunia. Dan saya jarang temukan itu di seluruh dunia. Ada sebuah pelayanan yang rela letakkan apapun, korban seberapapun. Kalian tahu buat kalian retret hari ini kalian ada yang bayar datang ke sini? Ada? Kalian tahu berapa yang harus dibayar buat kalian datang ke sini? Mungkin makanannya kurang enak, mohon maaf. Mungkin snacknya biasa, mohon maaf. Mungkin tempat tidurnya biasa. Tapi itu semua duit, uang yang dikorbankan dan diletakkan. Saya hampir gak pernah lihat itu di seluruh dunia. Sangat jarang. Tapi itu ilahi. Ilahi adalah kalau ada orang yang sudah berani meletakkan hidupnya. Kemarin kita doa ya, siapa mau komitmen jalan sama Tuhan dan berkata hidup ini ku letakkan. Kalau kalian nyanyi hidup ini ku letakkan, kalian tahu gak artinya? Maka seluruh hidupmu, nafas, waktu, cinta, mimpi, kamu kasih ke Tuhan. Saya punya mimpi dulu, saya pengen jadi desainer interior. Saya pengen kerja di bank kayak mama saya. Saya pengen jadi pengusaha kaya. Saya pengen tempuh jalan itu. Toh mama saya punya koneksi. Tapi waktu saya jalan ketemu Tuhan hari itu 17 tahun. Saya mulai jalan tanya satu demi satu langkah. Dan singkat cerita Tuhan bilang masuk sekolah psikologi. What? Saya gak mau. Saya gak suka Tuhan. Saya gak suka ngurusin orang. Apalagi orang-orang aneh. Yang pasti akan datang ke tempat psikologi itu apa? Orang-orang bermasalah, betul? Gak ada orang-orang bersuka cita datang. Orang-orang stres, orang-orang dengan segala masalahnya. Belum lagi yang tantruman, marah-marah gak jelas. Di hari itu saya berkata, Tuhan, aku sudah teken kontrak sama Engkau 17 tahun. Tuhan mau apa? Aku berkata ya, sekalipun aku gak suka. Itu jalan ilahi. Semua yang ditulis
di Alkitab, pahlawan-pahlawan iman adalah orang yang jalan di jalan ilahi, bukan agamawi, bukan rohani. Yang agamawi adalah ahli Taurat dan Farisi yang ditulis di Alkitab. Yang kalian tahu cerita mereka seperti apa kalau kalian baca. Yang rohani, orang yang jalan sudah mulai dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh, mulai menyembah Tuhan, belajar menyembah Tuhan dalam roh. Tapi gak banyak yang Tuhan bisa buat dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia gak berani serahkan hidupnya ke Tuhan. Tuhan, Engkau boleh atur hidupku dalam pelayanan, tapi jangan sentuh keluargaku. Jangan sentuh jodoh. Biarkan aku pilih siapa jodohku. Saudara tadi lihat suami saya ya, dia bercanda. Dia bilang kita beda. Ya memang kita beda banget. Penampilan beda, dari fisik aja udah kelihatan. Suku beda, semua beda. Itu Johan saya sebenarnya. Siapa sudah punya buku Johan? Hah? Oh, saya Firman bukan Johan kata dia. Namanya Firman maksudnya, bukan Johan. Perjalanan kami panjang, tapi hari ini judulnya Jalan Keajaiban, bukan jodoh dari Tuhan ya. Saya gak pernah mikir saya punya suami seperti Bapak Firman. Perjalanannya panjang. Tapi waktu saya umur 17 tahun, saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, satu hari aku nikah, aku cuma mau nikah kalau Tuhan bilang iya. Kalaupun Tuhan bilang gak usah nikah, ya udah terserah Tuhan. Toh hidup ini punya Tuhan. Dan seluruh Alkitab menulis, dari Nuh sampai Yohanes yang mati di Patmos yang menulis kitab Wahyu. Mereka yang ditulis di Alkitab adalah orang-orang yang berjalan bukan di agamawi, bukan di rohani, tapi di ilahi. Apa ilahi tadi? Kak Hadassah, tadi ada ayatnya Samson. Kenapa dia bisa mencabik-cabik apa tadi singa? Karena berkuasalah Roh Allah. Nanti saya mau berdoa, saya punya waktu, saya tinggal berapa nih ya? Oke, saya berdoa 10 menit lagi saya bicara, lalu kita akan mulai doa. Kenapa saya rindu kalian semua dibaptis dan dikuasai Roh Kudus? Kenapa hidupmu akan berubah kalau kamu dikuasai Roh Kudus? Caramu melihat dunia akan berubah. Kalau dulu kamu lihat masalah, kamu cuma komplain dan masalahmu gak selesai, tambah banyak. Tapi kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, kamu biarkan Tuhan proses hidupmu. Atau tadi bahasanya diremukan. Kamu lihat masalah, kamu bilang begini, ini jalan untuk aku lihat keajaiban Tuhan. Ini jalan, aku akan jadi saksi kemanapun aku pergi. Dan waktu kamu dipenuhi Roh Tuhan, kamu ketemu Roh Tuhan, kemanapun kamu pergi, kamu pengen semua orang ketemu Tuhan. Saya pengen semua kalian ketemu Tuhan. Karena hidup saya berubah. Satu kali umur 17 tahun dia temui saya di kamar saya, merubah seluruh cara pikir saya sampai detik ini. Cara saya lihat hidup, cara saya lihat orang, cara saya lihat manusia. Kalau ada orang nyebelin, sejak saya ketemu Tuhan saya bisa lihat dia nyebelin karena hatinya luka. Saya bisa lihat. Kenapa dia begitu suka tantrum? Saya bisa lihat kemarahan yang besar di sini karena dia pernah dikecewakan sama keluarganya. Dan itu membuat hati ini bisa sungguh-sungguh mengerti banyak orang. Jadi kamu tuh gak gampang sakit hati sama orang, gak gampang kecewa, karena kamu bisa rasain hati Tuhan. Ya next, saya mau cepet aja. Next, jalan keajaiban. Jalan keajaiban adalah jalan keselamatan, jalan pengenalan. Yang ilahi gak pernah bisa dipisahkan dengan yang supranatural, betul? Dari zaman Nuh ke zaman Musa, ke zaman Yosua, ke zaman Paulus, Petrus, maka semuanya dipenuhi cerita-cerita supranatural, betul? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pembuat keajaiban. Siapa yang percaya angkat tangan? Amin.
Next. Nah, waktu Tuhan ciptakan dunia, Tuhan bilang apa? Tuhan ngapain? Berfirman. Dia cuma ngomong. Karena dia supranatural. Tapi kalau jalan natural, ngapain? Kalau teman-teman tahu, bahkan kan sekarang orang bisa mulai buat awan ya. Kalau udah terlalu panas, maka pemerintah coba buat dengan unsur-unsur tertentu awan di atas sana supaya turun hujan. Ada yang tahu? Tahu ya unsurnya dari mana? NaCl, kalium, H2O, dan lain sebagainya lah pokoknya. Itu cara natural yang ditiru manusia. Tapi waktu Tuhan menciptakan benda-benda di langit, kitab Kejadian menuliskan, maka Tuhan mencampurkan unsur-unsur NaCl dan kalium. Ada tulisannya? Gak ada. Ayatnya berkata, maka Tuhan berkata, jadilah terang. Jadilah, muncullah semua benda-benda di langit. Muncullah awan langsung. Itu ilahi, itu supranatural. Next. Kenapa Tuhan sangat ingin bergerak dengan cara yang ajaib? Keluaran 3 ayat 19-20. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir supaya dengan segala perbuatan yang ajaib dan yang akan kulakukan di tengah-tengahnya, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Yang pertama, kenapa Tuhan perlu lakukan yang supranatural? Karena ini menembusi tembok ketidakpercayaan. Bayangin kalau ada, anggap nih ya, preman paling menakutkan di kota itu, yang udah bunuh puluhan orang, ratusan orang. Hari itu anak satu-satunya sakit, dan tiba-tiba ada satu anak Tuhan seperti kalian datang dan dengar suara Tuhan dan bilang, kamu datang ke dia, temui dia. Berani gak ngomong, Pak, boleh gak saya doain anak Bapak? Tiba-tiba roh Tuhan berkuasa atas hidupmu. Kamu datang ke si om preman ini dan kamu bilang, Om, boleh gak saya doain anak Om? Emang kamu siapa? Saya cuma anak pemuda biasa, tapi saya punya hati mendoakan anak Om. Saya percaya Yesus bisa sembuhkan anak. Lalu omnya udah desperate, anaknya udah kritis, udah sekarat. Lalu dia bilang boleh. Dan waktu kamu doakan, tiba-tiba anaknya sembuh dalam satu malam. Menurutmu si om preman percaya Yesus atau tidak? Pasti gak? Pasti. Seluruh kampung premannya dibuat percaya Yesus atau tidak? Tahu gak, itu jalan menembusi tembok ketidakpercayaan. Kamu gak perlu debat sama om preman soal Yesus. Gak ada debat agamawi hari itu. Karena dia lihat keajaiban. Siapa hari ini butuh keajaiban dalam hidupnya? Sungguh. Kita akan doa nanti ya. Next. Untuk masuk dalam jalan keajaiban, maka Tuhan perlu keluarkan dari kebiasaan. Keluaran 3 ayat 1, hari itu Tuhan panggil Musa. Tapi ayatnya berkata, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Hari itu dia biasa menggembalakan kambing domba. Itu yang dia tahu. Siapa hari ini yang merasa, Kak, aku ini bukan siapa-siapa, aku gak bisa banyak. Ngomong di depan aja aku gak berani, kayak kakak-kakaknya tadi. Ngomong lihat orang aja gak berani, Kak. Ngajak kenalan orang baru aja gak berani. Bagaimana aku bisa dipakai Tuhan, apalagi melakukan keajaiban seperti itu? Ada yang merasa seperti itu? Hari itu Musa biasa mengembalakan, tapi tiba-tiba ada panggilan Tuhan. Next. Keluaran 3 ayat 3, Musa berkata hari itu ketika dia lihat semak belukar yang menyala, api yang menyala-nyala, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Hari itu semak belukar terbakar. Musa melihat. Mungkin gak cuma Musa hari itu yang melihat.
Tapi Musa yang berinisiatif datang ke tempat itu dan lihat ada apa di situ. Maksudnya apa? Seringkali Tuhan akan kasih hint-hint dalam hidup. Hint. Kadang-kadang tiba-tiba keluar aja di hatimu. Mungkin hari ini kamu gak lihat semak belukar. Tiba-tiba satu hari keluar di hatimu. Kamu belum baca firman. Pernah ngerasa begitu? Oh iya ya, aku belum baca Alkitab hari ini. Pernah? Kayak keinget pernah? Itu sinyal dari Tuhan. Kamu respon atau enggak, itu pilihanmu. Yang keinget itu gak tiba-tiba keinget teman-teman. Itu Roh Kudus bicara. Saya ulangi ya. Semua yang dari Tuhan yang tiba-tiba keinget itu bukan memorimu tiba-tiba tiba-tiba fokus, bukan. Itu Roh Kudus bicara. Kamu nangkep gak sinyalnya? Waktu tiba-tiba keinget, kok belum baca Alkitab ya? Kamu responi gak dan langsung kamu baca Alkitab? Kan sekarang kalau baca Alkitab gampang ya, tinggal buka, betul? Hari itu Musa meresponi dan dia tangkap sinyal hatinya. Dan dari situlah panggilan dalam jalan keajaiban datang kepada Musa. Next. Tapi dalam sebuah perjalanannya, dia lihat semua kelemahan, dia lihat bangsa Israel tegar tengkuk, teman-teman pasti tahu ceritanya. Capek juga dia lama-lama dengan semua bangsa Israel ini. Satu hari dia menghadap Tuhan, berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Hari itu Musa bilang begini, Tuhan, waktu dia pertama kali dipanggil sama Tuhan, Tuhan bilang kamu ke Firaun, menghadap Firaun, bilang bebaskan bangsa ini pergi. Musa jawab apa? Tuhan, mohon maaf nih, aku nih gagap, berat lidah. Coba suruh orang lain aja, jangan aku. Dan hari itu Tuhan agak emosi ya. Kalau teman-teman baca ceritanya di kitab Keluaran, Tuhan agak emosi. Tuhan bilang gini, yang ngasih kamu mulut dan bisa bicara hari ini siapa? Kalau hari ini kamu bisu, itu juga penentuan siapa? Kamu gak bisu kan? Yang ngasih kalian tangan dan kaki hari ini siapa? Dan dalam penentuan Tuhan, apakah itu digunakan untuk menyembah Tuhan dan mengerjakan apapun yang Tuhan mau dengan sepenuh hatimu? Itu pertanyaan Tuhan. Tapi hari itu Musa berkata, Tuhan, siapa yang akan jalan sama aku? Kalau aku ini berkenan di hadapanmu, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Jalan keajaiban adalah sebuah jalan pengenalan. Tadi Kak Firman bilang proses, Kak Hadasa bilang remuk. Sama, itu jalan pengenalan. Waktu kamu ini diproses sama Tuhan, baru kamu kenal Tuhan. Kalau kamu gak pernah ngalamin masalah, lewatin yang namanya kamu harus keluarin air mata, bertekuk lutut, berkata Tuhan aku ini gak bisa kalau Tuhan gak tolong aku, maka kamu gak akan pernah kenal Tuhan. Sekali lagi, gak ada yang ilahi tumbuh di tempat nyaman, amin. Tapi yang ilahi akan membuat kalian semua jadi manusia luar biasa. Kamu akan senyum di surga dan berkata, Tuhan thank you buat anugerah menjadi ilahi. Sebelum kita doa, saya cuma mau cerita satu hal. Kenapa saya bilang jalan keajaiban adalah jalan keselamatan? Kita lihat di Alkitab. Tadi ada saya cerita tentang salah satu jenderal Tuhan namanya Kathryn Kuhlman. Siapa di sini pernah dengar Kathryn Kuhlman? Ada? Ada beberapa. Beliau sudah di surga hari ini. Sudah sekian puluh tahun yang lalu beliau sudah di surga.
Tapi sejarah mencatat dari KKR, hamba-hamba jenderal kesembuhan Tuhan hari itu, Kathryn Kuhlman adalah orang hamba Tuhan yang setiap kali KKR kesembuhannya terbanyak. Ada hari-hari kalau misalnya dia jalan sama Roh Kudus di setiap KKR, kalau Roh Kudus berkata, jangan ada suara, maka dia akan suruh semua pemusik stop. Kalau ada anak yang nangis, dia bilang, tolong bawa anak itu keluar. Karena Roh Kudus tidak mau ada suara. Dia cuma jalan ngikuti Roh Kudus. Lalu yang berkursi roda itu dijejer semua di depan. Dan kalau ada hari dia bilang, Roh Kudus bilang semua diam, gak ada yang gerak. Maka ushernya semua diam, gak ada yang gerak. Ada hari itu dia cuma liatin satu-satu. Dan tiba-tiba setiap kursi roda bergetar. Dan setiap orang lumpuh itu berdiri sendiri tanpa bantuan satupun usher. Kalau orang lihat itu, wah hebat. Tapi kalau saya baca ceritanya, yang buat saya kagum salah satunya, yang buat saya hebat adalah setiap kali ada satu orang sembuh. Hari itu ada satu kakek nenek. Yang satu neneknya ini udah osteoporosis, kalian tahu osteoporosis ya, penyakit tulang. Dia itu udah sekian puluh tahun, sampai 5 tahun terakhir dia itu kalau gerakin kaki aja buat jalan, sakitnya satu badan. Dan dokter udah menyerah, cuma bisa dia kasih painkiller, obat penahan rasa sakit. Tapi udah dokter udah gak tahu cara nyembuhinnya. Setiap kali dia cuma mau gerak dari ranjang tempat dia tidur ke meja di samping tempat tidurnya, sakitnya dia harus keluarkan seluruh tenaga sampai kadang-kadang keringetan. Cuma jalan 5 langkah aja dia keringetan, sakit. Hari itu anaknya telepon dia, singkat cerita anaknya bilang, "Mah, tetangga kita sembuh karena pergi ke kebaktian Kathryn Kuhlman. Yuk aku daftarin bulan depan." Hari itu mamanya bilang, "Aku tanya papa dulu." Bapaknya sama suaminya itu punya penyakit kelemahan jantung. Dia tanya suaminya bilang, "Ayo gak apa-apa, siapa tahu Tuhan sembuhkan kita lewat ini." Tapi dia ini seorang Katolik yang sangat taat. Dia menyembah Bunda Maria. Dia takut Tuhannya tuh marah. Dan dia bilang sama anaknya, "Kayaknya aku gak bisa pergi deh." "Kenapa, Mah?" "Aku takut Tuhanku marah." "Itu kan Tuhannya orang Protestan," kata dia. "Enggak, Mah, masa mau disembuhin Tuhan marah? Tuhan macam apa melihat orang sembuh marah?" Enggak, aku gak berani," kata mama. "Mah, aku daftarin ya. Kalau hari itu mama gak keluar, aku gendong keluar," kata dia. Akhirnya mamanya bilang, "Ya udah." Dia daftarin, anaknya udah bayar buat naik bus pergi ke KKR kesembuhan. Di hari H, pagi-pagi dia bangun, dia udah bilang sama suaminya, nenek-nenek ini bilang sama suaminya, "Pah, aku gak jadi pergi deh. Badanku sakit semua, kayaknya Tuhan marah, gak mau aku pergi ke Tuhan orang Protestan." Dan suaminya bilang, "Enggak, Mah, Tuhan gak kayak gitu. Enggak. Ayo bangun, aku bantuin ganti baju." Sampai ke depan bus dia masih bilang ke anaknya, "Kayaknya Tuhanku marah, aku takut, aku balik aja ke rumah." Anaknya bilang gini, "Mah, kalau kamu gak naik bus, aku gendong sekarang juga." Akhirnya dengan tertatih-tatih dia naik bus. Sampai di bus dia duduk, ada usher datang dari bus. Dan ushernya bilang begini, "Bu, mau perlu apa? Ibu perlu minum?" Dan dia bilang gini, "Saya mau tanya, ini Tuhannya orang Protestan ya? Saya Katolik, saya takut Tuhan saya marah." "Enggak, Bu, enggak ada Tuhan Protestan, Tuhan Katolik ya, oke? Tuhan Yesus sayang semua. Udah ibu duduk aja, tidur, nanti kalau udah sampai saya bangunin." Dan akhirnya dia nyender, dia tertidur. Dia gak sadar dia tertidur, bangun-bangun dia lagi duduk di kursi bus. Kakinya nekuk begini. Dia kaget, dia bangun. Dia lihat kakinya nekuk. Sudah 5 tahun kakinya gak bisa nekuk. Dia bangun, dia gini, kok kaki saya nekuk? Terus dia coba lagi. Sekali lagi dia tekuk lagi. Kok kaki saya nekuk? Kok gak sakit? Dia genggam-genggam, dia gerakin semua tangannya.
Kok gak sakit? Dia baru mau bangunin suaminya kebangun. Waktu suaminya kebangun, suaminya lihat dia sambil bengong. Terus dia bilang gini, kamu lihat gak aku lagi ngapain ini? Lihat gak kakiku? Kakiku sembuh. Aku bisa nekuk. Terus suaminya netesin air mata. Waktu suaminya netesin air mata, dia pikir suaminya terharu. Dia bilang gini, kamu kenapa? Kamu terharu? Enggak, bukan. Kayaknya aku juga sembuh deh. Tadi waktu aku tidur, jantungku panas sekali. Kayaknya aku sembuh. Dia nangis. Dan berapa menit kemudian mereka sampai di rest area. Bayangin ya teman-teman, mereka belum sampai tempat KKR, baru sampai di rest area. Lalu Asher datang ke tempat duduk karena Asher tahu ibu ini gak bisa berdiri sendiri, sangat sakit badannya. Lalu Asher bilang, Bu, kita minum kopi dulu yuk, saya bantuin turun pelan-pelan. Ibu ini bilang, gak usah. Lihat, saya udah bisa berdiri sendiri. Badan saya gak ada yang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan suami istri ini disembuhkan di bus, bukan di tempat KKR. Itu Tuhan pembuat keajaiban. Tapi yang lebih dahsyat buat saya, yang saya gak tahan adalah hari itu dia ikut KKR dengan seluruh sukacita. Dia lompat-lompat, dia sembah Tuhan. Hari ini saya tahu gak ada orang Tuhan, orang Katolik, Tuhan, orang Protestan. Tuhan Yesus sayang semuanya. Tuhan Yesus mau sembuhkan semuanya. Dia pulang ke kampungnya. Dia bawa satu gereja Katoliknya datang ke ibadah Kathryn Kuhlman minggu depannya. Dan mereka semua terima Yesus. Saya bilang gini, ini keren. Jalan keajaiban bukan buat mempertontonkan keajaiban dan kuasa Tuhan saja, enggak. Tuhan mau selamatkan seluruh dunia lewat jalan keajaiban. Tapi Tuhan mau lakukan itu lewat engkau dan saya, amin. Siapa yang mau masuk jalan keajaiban dengan Tuhan? Tapi engkau dan saya gak bisa masuk jalan keajaiban kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus. Gak bisa. Engkau dan saya gak bisa kalau kita gak lewati proses peremukan tadi, gak bisa. Di seluruh Alkitab Tuhan gak pernah pakai orang yang terlalu pintar. Karena orang yang terlalu pintar susah nurut sama Tuhan. Tuhan pakai orang-orang seperti kamu dan saya yang awalnya merasa aku gak bisa apa-apa. Tuhan, aku ini dari keluarga miskin, keluarga sederhana, orang tua aku bercerai, aku gak tahu hari ini orang tua aku di mana. Aku ini bodoh. Kalau di sekolah do re mi fa sol mentok nilainya. Justru dengan orang-orang seperti itu Tuhan mau bekerja. Karena Tuhan mau bilang, kamu mau gak serahin hidupmu ke aku? Biarkan aku lakukan keajaiban lewat hidupmu. Ada yang mau? Tapi sekali lagi, engkau dan saya perlu Roh Kudus. Karena cuma Roh Kudus. Dari kitab Kejadian Alkitab berkata, maka roh Allah melayang-layang di atas bumi. Dan waktu roh Allah melayang-layang di atas bumi, maka dunia yang hari ini kamu lihat, kamu hidupi, tercipta. Kenapa? Karena roh Allah. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Boleh bangkit berdiri di tempat.